Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia dengan NPM 221303446 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resume saya dari PKKMB Universitas Lampung 2022. Pada hari pertama, di materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrin MI Medcom dengan berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital dengan pokok bahasan Undang-Undang ITE, pelanggaran isi situs web seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta, judi online, pencemaran nama baik, penipuan online, illegal access, penipuan kartu kredit, serta tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Tipsnya adalah sebagai berikut. Sebagai pengguna internet yang bijak, kita harus lebih menyaring berita dari media sosial dan juga harus lebih teliti pada berita yang ada di media sosial. Lalu, untuk materi yang kedua di hari pertama yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Anti Perundungan. Pokok bahasan yang dibahas adalah tanggung jawab mahasiswa pada bangsa, pengertian perundungan, serta persebaran pembulian dan jenis patologi sosial. Lalu, untuk materi terakhir di hari pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Siroj MA dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Pokok bahasa yang dibahas adalah bahwa karakter Indonesia berbeda dengan karakter luar negeri yang lebih menganut kepada kapitalis, sedangkan Indonesia berdasar pada Pancasila dan Hubul Waton berhasil membentuk karakter Islam di Indonesia. Lalu dilanjut pada hari kedua. Di hari kedua untuk materi pertama yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heryandi SHMS dengan judul Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Pokok bahasanya yaitu pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pentingnya, dan cara menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan untuk materi yang kedua dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Yulianto MS, dengan judul Etika dan Norma Mahasiswa. Pokok yang dibahas yaitu tipe mahasiswa ideal di era 4.0, karakter-karakter mahasiswa di perkuliahan, dan cara menjadi mahasiswa ideal yang terdiri dari 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan yang terakhir, rendah hati. Lalu, di PKKMB tingkat fakultas di hari ketiga, menjelaskan pada mulanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Namun, berdasarkan keputusan Presiden nomor 43/M/1982, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabung menjadi satu fakultas yang diberi nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dilanjut dengan materi pertama di hari ketiga ini yang berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme, yang menjelaskan bahwa mahasiswa baru yang diterima di Universitas Lampung merupakan mahasiswa yang memiliki potensi. Kita lulus itu bukan nanti, lulus itu setiap hari dan setiap mata kuliah. Lalu di pembahasan kedua membahas tentang learning loss atau perbedaan kualitas antara pembelajaran offline dan online, terutama dari sikap kognitif dan afektif. Jika kognitif atau pengetahuan bisa di-online-kan mata kuliahnya, namun jika mata kuliah afektif tidak bisa di-offline-kan, karena itu merupakan mata kuliah yang mencakup keterampilan. Lalu, untuk materi kedua yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik, menjelaskan bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membentuk mahasiswanya memiliki winning karakteristik, yaitu komunikatif atau komunikasi yang baik, yang kedua proaktif atau tidak bergantung kepada orang lain, yang ketiga kooperatif, gigih dan pantang menyerah, cerdas dan etis. Lalu, sistem pendidikan juga mengajarkan soft skill, salah satunya
manajemen waktu agar bisa membagi waktu yang baik antara belajar dengan berorganisasi atau bisa disebut dengan win-win solution. Lalu untuk materi terakhir di hari ketiga ini yang berjudul kemahasiswaan yang membahas tentang tips untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Lalu penalaran minat bakat dan SKPI. Lalu dilanjut pada hari terakhir PKKMB pada tanggal 19 Agustus merupakan PKKMB tingkat jurusan dan program studi. Di jurusan pendidikan IPS ini terdapat 4 prodi, yaitu PPKN, pendidikan ekonomi, pendidikan sejarah, dan pendidikan geografi. Dan pendidikan geografi merupakan salah satu pendidikan yang sudah terakreditasi A di semua jurusan pendidikan IPS tersebut. Sistem perkuliahan di pendidikan geografi terdapat 4 sistem perkuliahan, yaitu sistem tatap muka di kelas, sistem online, sistem hybrid, dan praktikum. Sedangkan lulusan dari pendidikan geografi sendiri bisa menjadi tenaga pendidik, analisis, dan praktisi atau teknisi. Baik, cukup sekian resume dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.